Ya, haleluya, baik, puji Tuhan. Kami kembali mengajak meeting turun ke jalan pada tahap ke-712. Kami ada di pusat kota Bitung, serangkaian penginjilan jalanan tahun 2025, agar senantiasa kita boleh terkoneksi lagi dalam program ini. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Baik, shalom, selamat berjumpa lagi umat Tuhan, warga masyarakat yang ada di pusat kota Bitung. Kami kembali Raja Wali Tim melanjutkan misi penginjilan jalanan pada tahap 712. Dan misi penginjilan ini sudah kami lakukan sejak tahun 2020 pada waktu masa pandemi. Ya, kita tahu bersama pada waktu masa pandemi COVID-19 tahun 2020, maka ada banyak gereja-gereja ditutup karena tidak bisa beribadah. Ada banyak gedung-gedung tidak bisa dipakai karena tidak bisa ada pertemuan di sana karena ada virus yang sangat menakutkan pada waktu tahun 2020. Tapi tahukah saudara, tahun 2025 ini muncul lagi yang mulai menakut-nakutkan lagi tentang virus yang baru yang sedang muncul dari Tiongkok. Saudara, saya memberitahu ya, pada waktu masa pandemi tahun 2020 itu sebetulnya yang banyak yang mati itu bukan karena mati karena virus ini, tapi karena ketakutan, karena kegoncangan jiwa. Banyak yang imun mereka turun, sehingga yang membuat mereka meninggal itu penyakit yang bawaan mereka dulu. Jadi kalau mereka punya penyakit bawaan, ketika imun turun, maka penyakit bawaan itu lebih parah. Terus ditambah lagi dengan yang namanya virus corona, sehingga ada banyak yang meninggal. Nah, saudara, saya memberitahu, sekarang kita berada di tahun 2025, sedang muncul lagi virus yang baru. Ya, nah saya memberitahu, dengan kami boleh melanjutkan lagi misi penginjilan jalanan pada tahap 712 ini, itu mengingatkan kita lagi agar kita tidak perlu takut. Kenapa, saudara? Saya sudah pernah berkali-kali menyampaikan sampai sudah tahap ke-712, menyampaikan kepada kita bahwa kita ini manusia, ya. Manusia mempunyai roh, jiwa, dan tubuh, ya. Apa itu roh, apa itu jiwa, apa itu tubuh? Roh itu adalah gerak hati atau intuisi, tempat di mana pusat kita bisa terhubung dengan Tuhan kita. Sebab Alkitab katakan di Allah itu adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan. Apa itu jiwa? Jiwa itu bicara pikiran, perasaan, emosi, memori, ingatan. Nah, pada waktu kita menghadapi yang namanya berita yang menakutkan seperti virus, maka itu menggoncangkan jiwa kita. Nah, kalau jiwa kita mulai goncang, tubuh kita pasti lemah, sehingga tubuh kita mudah sakit. Nah, bagaimana rahasianya agar jiwa kita tidak goncang? Bagaimana agar kita terhindar daripada virus? Bukan hanya virus yang kita dengar sekarang, tapi ada begitu banyak yang muncul dari hari terakhir ini. Caranya adalah bangun hubungan agar kita terhubung dengan pusat sumber kehidupan, yaitu rohani kita. Rohani kita harus kita bangun agar terhubung dengan kekuatan surgawi, sehingga kalau rohanimu kuat, jiwamu akan tenang. Kalau jiwamu tenang, tubuhmu sehat, kuat. Sebab Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat. Jadi ketika kita dengar virus, kita mulai takut, kita mulai bimbang, kita mulai goncang, kita mulai khawatir. Nah, itu membuat kita mengalami tekanan jiwa, dan akibatnya imun kita mulai turun. Dan itu menyebabkan kita mudah sekali sakit. Dengarkan baik-baik, saudara. Tahun 2025 ini kami turun lagi ke jalanan untuk memberitahukan kepada kita semua bahwa kita masih punya Tuhan, kita masih punya Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dia Tuhan kita yang menjaga, memelihara dalam hidup kita. Kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut dengan apapun. Virus boleh ada, masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi ingat kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Yesus Kristus yang berkuasa. Itulah pusat kehidupan kita. Itulah harus yang kita percaya, yang harus kita pegang di akhir zaman ini. Kenapa? Karena saya percaya, saudara, virus apapun boleh muncul, tapi itu tidak mematikan. Karena Tuhan
hidup, yang membuat kita hidup, dan juga Dia menentukan kapan kita mati. Karena itu saya memberitahu di awal tahun 2025 ini, saudara, mari kami lagi ada di jalanan untuk memberitahu kepada saudara, mari kita berpusat pada pusat kehidupan kita, yaitu kerajaan Allah. Tinggallah, hiduplah, masuklah dalam kerajaan surga. Sebab hanya anak-anak Tuhan, sebab hanya orang-orang yang hidup di dalam kerajaan surga, yang diam, yang tinggal dalam kerajaan surga, mereka tidak akan pernah tergoncangkan, tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun. Karena Alkitab katakan semua kerajaan akan tergoncangkan, semua kerajaan akan digoncangkan, tapi hanya satu yang tidak pernah tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Karena itu Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, masuk, temukan kebenarannya. Maka demikian, waktu engkau temukan kebenarannya, maka kerajaan Allah bukan berbicara makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, soal damai, soal sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah bukan bicara perkataan, tetapi kuasa. Karena itu 2025 ini, saudara, pastikan masuklah dalam kerajaan yang tidak pernah bergoncang, yaitu kerajaan surga. Di dalamnya ada kebenaran yang memerintah, Yesus Kristus Tuhan, yang ada Tuhan kita, juru selamat kita, yang senantiasa ada di hidup kita, sehingga kita tidak perlu takut dengan apapun. Umat yang diberkati Tuhan di pusat kota Bitung ini, saudara, di awal tahun 2025 kita berada pada hari yang ke-17. Mari kita banyak mengkonsumsi perkara-perkara surgawi. Mari kita banyak mengkonsumsi perkara-perkara surgawi, kebenaran, damai, sukacita. Alkitab katakan sebab semua yang baik datangnya dari surga, diturunkan kepada kita semua. Dan Dia Tuhan kita yang datang untuk memberikan kita semua kehidupan yang pasti dan jelas. Itu lewat kebenaran. Kebenarannya adalah 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita harus tahu bahwa kita berasal dari Allah. 1 Yohanes pasal 3 19 berkata, kita harus tahu kita berasal dari kebenaran, karena seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita perlu tahu kita berasal dari Allah, supaya kita bisa menenangkan hati di hadapan Tuhan. Itu artinya 2025 ini, mari kita ambil keputusan untuk setiap hari cari Tuhan, andalkan Tuhan, takutlah akan Tuhan, masuk dalam kerajaan surga, temukan kebenaran di dalamnya. Kebenarannya adalah engkau senantiasa dibawa oleh Tuhan untuk mempunyai tanda, mempunyai meterai. Bahasa sesungguhnya Alkitab katakan 2 Timotius 2 ayat 19, sesungguhnya meterai yang teguh itu adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Pastikan di 2025 ini perjalanan hidupmu itu senantiasa harus berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa kita sedang berada pada penghujung akhir dari akhir zaman. Yang kita hadapi dalam keadaan dunia sekarang bukan semakin baik, bukan semakin baik-baik saja, tapi keadaan dunia yang kita hadapi sekarang sedang menghadapi yang namanya keadaan yang namanya masa sukar, kegoncangan. Dunia yang kita hadapi sekarang penuh misteri. Tetapi ketika Anda tahu Anda hidup dalam kerajaan surga, percayalah hidupmu diatur oleh Tuhan. Ketika engkau hidup dalam kerajaan surga, berarti sepenuhnya hidupmu dalam tanggung jawab daripada surga. Tuhan mau kita semua menjalani hidup ini banyak mengkonsumsi perkara-perkara surgawi. Ketika Anda ada di program ini, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini, Anda sedang mengkonsumsi makanan firman Tuhan, mengkonsumsi perkara-perkara surgawi, kebenaran. Dan Alkitab katakan jika engkau mengerti kebenaran ini, engkau akan dimerdekakan oleh kebenaran. Hari ini umat Tuhan, mari kita mulai ambil keputusan 2025. Percayalah, hanya hidup dalam kerajaan surga, engkau tidak akan pernah tergoncangkan. Engkau akan tetap terjaga, terpelihara. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus nyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus menyertai, memberkati masyarakat kota Bitung, diberkati kita semua. Biarlah di sepanjang tahun 2025 ini, damailah atasmu, sukacitalah menyertaimu. Tuhan menyertai kita dengan tiang api dan tiang awan. Dengan tongkat Tuhan menyertai kita.
kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, berdiri kokoh, pandang pada Yesus. Dia Tuhan, kita tidak pernah membiarkan kita. Hari ini dimanapun kau berada yang mendengarkan program ini, percayalah pemulihan terjadi. 2025 tahun Tuhan mau mengangkat anak-anak Tuhan, diangkat naik, dipulihkan, diberkati Tuhan. Ada terobosan yang baru. Tahun 2025 tahun anak-anak Tuhan menuai, anak-anak Tuhan menerobos, anak-anak Tuhan bangkit, menang, berhasil, karena bersama Yesus lakukan perkara-perkara perkara yang besar dan gagah perkasa. Itulah yang Tuhan mau. 2025, percayalah, tangan Tuhan akan terulur, akan menolong engkau, akan menjaga engkau, akan memelihara hidupmu. Tahun 2025, percayalah, tangan Tuhan menyertai kita. Dia akan membawa engkau pada kemenangan demi kemenangan. Akhir tahun 2025, percayalah, Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Bilang sama-sama, amin, amin. Puji Tuhan. Badai dan gelombang boleh datang, tapi Injil tetap harus disampaikan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, oke, puji Tuhan. Baik, saudara, kami senantiasa masih ada di Kota Bitung, dan inilah yang menjadi tantangan kami setiap di dalam misi penginjilan, ketika kami boleh kena dengan hujan. Ya, jadi hujan turun, dan puji Tuhan firman sudah selesai. Ini kami tim masih sementara mengatur alat. Dan inilah satu warna pelayanan yang senantiasa boleh kita alami di saat kita boleh kena dengan hujan di saat pelayanan. Tapi puji Tuhan tidak membuat kami patah semangat, tetapi tetap melanjutkan. Oke, puji Tuhan. Ya, jadi terima kasih buat kebersamaan kita semua yang telah ada di program ini. Jadi kami senantiasa ada di dalam misi penginjilan jalanan pada tahap 712. Dan puji Tuhan, hujan turun, tapi Injil tetap harus dinyatakan. Ya, kebenaran harus dinyatakan. Baik, puji Tuhan. Wah. Oke, baik, kita akan berjumpa lagi di dalam program Suara Kuasa atau program penginjilan jalanan. Kami akan lanjutkan nanti di pasar lagi, di pasar, dan ini semua adalah misi yang Tuhan percayakan buat kami untuk boleh senantiasa menyatakan kebenaran di setiap tempat Tuhan utus kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan memberkati. Terima kasih buat kebersamaan kita yang sudah bersama-sama dalam program ini, yang boleh senantiasa mengambil bagian, telah mendoakan kami, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.